oleh Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan acara Desak Anies di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam kampanyenya, selain infrastruktur, Anies janjikan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Dihadiri ribuan warga NTB, khususnya dari kalangan perguruan tinggi. Acara Desak Anies di Mataram, Nusa Tenggara Barat berlangsung seru. Berbagai pertanyaan warga dilontarkan terkait rencana seputar kebijakan strategis jika Anies bersama wakilnya Caimin terpilih memimpin Indonesia. Tidak hanya warga lokal, pertanyaan pun datang dari wisatawan asing. Anies menegaskan pembangunan ke depan tidak akan fokus hanya pada pembangunan infrastruktur, pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan dan maju juga akan difokuskan. Kita tidak harus pergi jauh. Yang kedua, sebelum itu semua. Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin menggelar Slepet Imin di Depok, Jawa Barat bersama para pemuda-pemudi. Di masa kampanyenya, Muhaimin Iskandar atau Caimin menggelar Slepet Imin di Depok untuk berdiskusi bersama anak muda. Bersamaan dengan hal tersebut beredar foto dan video JK yang menyatakan dukungannya terhadap paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam acara silaturahmi komunitas relawan dan pimpinan partai pengusung dan pendukung serta tokoh masyarakat Sulawesi Selatan di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Caimin menyebutkan bahwa dukungan Yusuf Kala kepada Amin dapat menggerakkan kekuatan di Jawa dan luar Jawa. Alhamdulillah, itu menjadi semangat saya, semangat Mas Anies, dan tentu Pak JK ini biasanya kalau sudah menentukan pilihan akan mampu menggerakkan terutama seluruh kekuatan yang dimiliki Pak JK. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara silaturahmi dan gala dinner bersama ratusan masyarakat Tionghoa dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Kehadiran Prabowo langsung disambut Koordinator Nasional Aliansi Tionghoa Indonesia serta ratusan simpatisan Aliansi Tionghoa. Kehadiran Prabowo juga didampingi oleh Grace Natali dan Agus Harimurti Yudhoyono yang turut menyambut kedatangan Prabowo di lokasi acara. Koordinator Nasional Aliansi Tionghoa Indonesia telah mantap mengambil sikap untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Mereka meyakini Prabowo memiliki visi dan arah keyakinan yang sama dengan mereka dan mengangkat Gibran sebagai anak muda berprestasi dan berdedikasi sebagai calon wakil presiden. Saya ingin sampaikan rasa terima kasih saya, rasa hormat saya bahwa saya hari ini menerima dukungan dari saudara-saudara dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Saudara-saudara, inilah bagian dari demokrasi kita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Disnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada. Dalam acara itu Ganjar bersapa dengan Mensesnek Pratikno, kemudian melanjutkan giat kampanye dengan berdialog bersama petani tembakau di Yogyakarta. Saya mengucapkan selamat Disnatalis. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Disnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada yang digelar di Geraha Sabha Brahmana, Yogyakarta Selasa pagi. Ganjar mengenakan pakaian adat khas Jawa Beskap, kain batik, dan blangkon. Dalam acara ini, Ganjar bertemu Menteri Sekretaris Negara yang hadir sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Pratikno. Keduanya bersalaman, berpelukan, dan berbincang sebelum acara bertajuk Rapat Umum Terbuka Disnatalis ke-74 UGM itu dimulai. Tak lama setelah Ganjar tiba, acara pun dimulai dengan masuknya Majelis Wali Amanat hingga Guru Besar UGM ke mimbar depan. Usai menghadiri acara Disnatalis ke-74 Universitas Gadjah Mada, Ganjar menemui dan berdialog dengan buruh pabrik rokok Yogyakarta. Ganjar berdialog menyerap aspirasi pekerja pabrik rokok yang didominasi pekerja perempuan dan ada pula pekerja disabilitas. Ganjar berharap semakin banyak industri yang memberi ruang kelompok disabilitas untuk bekerja dan berkarya. Kalau kita bicara industri rokok, tantangannya tidak mudah ya. Hulunya produksi tembakau kita yang secara nasional makin menurun, kebutuhannya meningkat dan akhirnya dipenuhi dengan cara impor, maka terhadap petani tembakau sendiri mesti mendapatkan proteksi.
Ganjar bersama Mahfud menyatakan keberpihakan kepada petani tembakau. Ganjar menyimpulkan industri tembakau merupakan industri padat karya yang menjadi titik kebergantungan suatu desa. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Putu Bagus, Aristiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD hari ini bertemu dengan nelayan dan warga Marunda, Jakarta. Calon Wakil Presiden yang diusung Partai Perindo ini juga berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD Rabu siang mendatangi kawasan pesisir utara Jakarta dengan naik perahu. Kedatangannya disambut oleh warga dan nelayan yang berada di lokasi. Selama berada di pesisir utara Jakarta, Mahfud MD berdiskusi dengan kelompok nelayan yang tergabung dalam Rumah Demokrasi Nelayan atau Raden. Selama berdiskusi, calon wakil presiden yang diusung Partai Perindo ini juga bersantap siang bersama nelayan dengan menikmati hidangan khas laut. Dalam diskusinya, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat baik dalam hal pertahanan maupun ekonomi. Cocok dengan program maritim. Kami akan membuat menuju negara maritim yang demokratis. Membangun maritim itu dari sudut budaya dan dari sudut kekayaan alam, sehingga menjadi ekonomi maritim dan budaya maritim yang kita bangun. Apa tuh budaya maritim? Budaya maritim itu budaya demokratis tetapi gotong royong. Di momen ini, Mahfud MD juga menandatangani dan menerima usulan dari kelompok nelayan yang berisi harapan para nelayan. Dari Jakarta, Stephen Patimana, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh TPN Ganjar Mahfud targetkan kemenangan 54% di Provinsi Lampung. iNews sore segera kembali.